Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Semoga sehat ya. Oke, so sebelum kita mulai pelajaran, mungkin tolong perwakilannya untuk memimpin doa sebelum belajar. Ya, Pak. Ya. Okay, class, before we study, let's pray together. Again. Finish. Greeting to our teacher. Oke, good afternoon. Thank you. Oke, jadi kita absen terlebih dahulu ya. Oke, Bunga Anggreni, oke, hadir. Brian, Christian, Dini Indri, oke. Dio, oke. Eka Sevia, oke. Elisa, ya, oke. Elizabeth, oke. Angelina, oke. Fakrul Nisa, oke. Alicia, oke. Indriani, oke. Jennifer, Jessica, oke. Juliana, oke. Malcolm, oke. Maria, Melaini, oke. Rehan, oke. Regina, oke. Sabira, Sakti, Siti Zaida, oke. Hadir. Siti Nurhanza, oke. Suci Ramadhani, oke. Safira, oke. Vivi, Walter, Vika, oke. Hadir. Zaratus, oke. Gracia, Mario, Fiona, oke. Ada semua ya. Oke, so di sini seperti yang sudah kalian lihat di depan ya. Nah, kita bakal bahas apa di sini? Senyawa hidrokarbon. Oke, sebenarnya sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan sifat senyawa hidrokarbon ya. Nah, bahwasanya apa dampak bentuk perbedaan bentuk dengan titik biji sama titik lelehnya, yang tahu nggak? Catatannya sebelumnya mungkin tadi titik leleh sama titik biji dipengaruhi oleh apa? Kalau letter lurus, massa molekul dan gaya antar molekul. Yang dimana ketika kita bahas bentuk hidrokarbon kan ada rantai lurus sama rantai cabang. Nah, gimana terkait dengan titik bibit atau titik leleh si rantai lurus? Semakin panjang alias semakin banyak MR-nya, gimana titik leleh dan titik bibinya? Semakin naik. Terus kemudian kalau untuk rantai cabang? Ya, betul. Semakin banyak cabang, semakin kecil atau semakin turun titik bibit dan titik leleh. Oke ya. Oke. Tadi udah jawab. Nah, jadi untuk di isomer ini yang harus kalian kuasain adalah ya pertama terkait dengan namanya ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian sama terkait dengan struktur. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dahulu yang pertama. Oke. Coba deh, kalian perhatikan kata-kata yang ada di depan. Yang pertama ada listen and silent, and then Paris yang ada di Prancis dan kemudian Paris di Amerika Serikat, dan kemudian kapal dan alam. Kira-kira ada sesuatu yang menarik atau ada mempunyai pola yang sama?
analisis deh, apa bedanya di situ? Atau ada nggak yang sama? Ya, coba. Ya, silent and listen is the difference. Ya. Kira-kira apa? Hurufnya sama. Huruf vokalnya sama. Oke, kalau misalnya susunan hurufnya sama nggak kira-kira? Bukan, maksudnya terdiri dari huruf aja. Sama. Ada huruf S, ada huruf I, ada L, dan sampai T sampai belakangnya. Bedanya apa? Bedanya penyusunan. Yang pertama, kalau yang di sebelah kiri listen itu L-nya di depan, N-nya di belakang. Kalau misalnya silent, S-nya di depan, T-nya di belakang. Nah, kalau Paris di Prancis sama Paris di AS, apa persamaannya? Sama-sama bahas Paris. Bedanya apa? Beda tempat. Yang satu di Prancis, yang satu lagi di Amerika Serikat. Kapal sama kalah. Persamaannya terdiri dari huruf yang sama. Oke, betul. Bedanya penyusunannya, ya, penyusunannya yang mengakibatkan beda nama, dong, ya kan? Nah, jadi sebenarnya ini adalah contoh isomer. Jadi kalau di sini berarti kalau yang pertama isomernya adalah huruf yang sama tapi susunannya diganti. Kalau yang kedua susunannya sama tapi beda posisi, beda tempat. Kalau yang ketiga, ya kayak yang nomor satu. Nomor satu apa? Isinya sama tapi cuma diganti-ganti. Ya, karena diganti-ganti berarti artinya beda nggak? Artinya beda, ya, karena jelas katanya juga udah beda kan. Nah, makanya sebenarnya kalau isomer atau intinya gini, paling gampangnya senyawa hidrokarbon. Nah, yang pernah kita bahas ada alkana, alkena, dan alkuna. Senyawa yang kita bahas itu adalah senyawa yang sama. Kalau tadi kalau kita bahas huruf, hurufnya yang sama. Nah, cuman beda, ada bedanya. Bedanya adalah terkait dengan penyusunan struktur. Kalau tadi kalau di huruf penyusunan hurufnya kan. Nah, makanya sebenarnya untuk isomer, ya definisi isomer itu ya tadi kalau memang mungkin kalian mau gampang ingatnya ya kayak tadi contohnya silent dengan listen. Hurufnya sama, memang di gonta-ganti tempatnya, gonta-ganti struktur. Nah, kayak beda. Nah, kemudian ini jadi isomer, ya, pembagian isomer ya sama kayak di ketika bahas hidrokarbon. Hidrokarbon kan ada dua. Nah, di sini isomer ada dua subnya, ada isomer struktur dan ada isomer ruang. Nah, ketika kita bahas isomer struktur ada tiga, ada isomer rangka, ada isomer fungsi, sama isomer fungsi. Yang isomer ruang cis dan isomer cis trans sama isomer cis aktif. Cuman dari kelima isomer yang di bawah ini ingat ya, ini masih basic karena kalau mau lebih dalam lagi isomer ruangnya itu banyak subnya lagi ya. Cuman yang saya mau angkat untuk itu isomer ruangnya itu cuma dua doang. Nah, dari isomer rangka, posisi sama fungsi itu juga ada definisinya masing-masing. Ya. Nah, cuma bedanya apa? Itu beda struktur, kalau ini beda ruang. Beda kalau mungkin bangun datar sama bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Ya. Bangun ruang itu adalah bangun yang 2 dimensi atau 3 dimensi. 3 dimensi yang artinya berarti bisa diparotek. Ya, yang kita bisa lihat mungkin bisa lihat tampak depan, terus tampak depan, tampak samping kiri, samping kanan, samping bawah ya, nah sama atas ataupun belakang.
perbedaannya adalah di sini. Oke, isomer kita bahas isomer struktur dulu, ya. Nah ini sekaligus juga. Isomer struktur itu terjadi karena perbedaan strukturnya. Yang tadi kalau misalnya sebelum kita bahas ya di pertemuan sebelumnya itu rumus struktur ada 4 kan. Strukturnya tuh ada yang mampet, ada yang dijambrangin, ada yang garis aja gitu ya. Terbagi jadi 3, ada isomer rangka alias beda rangka. Nah bisa kebayang nggak rangkanya itu kayak gimana? Udah bisa kebayangnya? Kalau misalnya struktur nih kan udah digambar tuh ada CH3 bla 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 bla. Ada yang bisa bayangin kira-kira kalau perbedaan rangka jadinya kayak gimana? Nah kira-kira kalian bisa bayangin nggak? Enggak. Oke. Di sini makanya kenapa kita bandingin coba. N butana. Nah, ketika kita gambar N butana, berarti ini senyawa apa sebenarnya? Alkana, alkena atau alkuna? Alkana. Ini kalau digambar rumus strukturnya gimana? Lurus. C-nya ada 4. Nah, kemudian ini tunggal semua ya. Ini CH3, kemudian ini CH2, CH2. Kita bandingin sama 2 metil propana. Berarti kalau 2 metil propana, kalau kita gambarnya gimana? 1, 2, 3. Terus habis itu cabangnya di nomor 2 di tengah-tengah sini kan? Oke. Ini CH3, ini CH, CH3. Kira-kira molekul yang sama enggak? Atau ini saya tanya dulu, ini C berapa K berapa? C4 3 tambah 3 tambah 2 10. Ini juga sama. Ini 3 kan hasilnya 9 ya. Tambah 1 jadinya berarti C4. Molekul yang sama? Sama. Apa bedanya? Rangkanya. Kalau ini lurus, kalau ini ada cabangnya. Nah jadi itu yang rangka, beda rangka. Jadi kalau ibarat kata tuh kalau misalnya kita bikin bangunan, ya kan rangka bangunan kan benar untuk kali ini. Boleh dipersilakan untuk memimpin kembali video saudara ini apa? Okay, class. For go home, let's pray together again. Finish? Okay, thank you to our teacher.